Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita tadi sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dakwah Nabi SAW. Terutama sekali adalah dakwah beliau ketika beliau menyampaikan Islam ini kepada pemimpin-pemimpin negara. Ya, jadi bukan hanya beliau menyampaikan Islam itu kepada rakyat jelata, ya, kepada wong cilik, ya, tapi juga beliau menyampaikannya kepada pemimpin-pemimpin negara yang berkuasa di zaman itu. Dan meskipun beliau Muhammad SAW mengetahui bahwa saat itu ada dua negara adik kuasa yang saling berperang di zaman beliau itu, beliau berani mengirim surat kepada dua negara adik kuasa itu, mengajak para pemimpin negara adik kuasa itu untuk memeluk agama Islam. Ini luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengirim surat kepada beberapa pemimpin negara saat itu, misalnya kepada Raja Persia, ya, dan juga kepada Raja Romawi dan pemimpin-pemimpin yang lainnya di sekitar Jazirah Arab. Nah, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dibaca isi surat Nabi itu, Nabi Muhammad SAW mengajak para pemimpin negara itu untuk memeluk Islam, ya. Aslim taslam, ya, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Lalu Nabi SAW juga menyebutkan sebuah ayat Al-Quran, ya, yang menjadi dasar tidak adanya perselisihan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab, yaitu firman Allah surat Ali Imran, ya, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimah, berpegang kepada satu ketetapan. Apa itu kalimah dan ketetapan itu? Nah, disebut di ayat berikutnya, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada satu ketetapan yang sama di antara kami dan Anda. Tidak ada perselisihan antara kita semua, ya. Yaitu alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Seandainya kalian menolak, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, ya. Jadi para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah isi surat Nabi kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang berkuasa di zaman itu, termasuk kepada pemimpin dua negara adik kuasa yang kita sebut tadi, itu Romawi dan Persia. Ya, Nabi SAW tidak takut untuk mengirim surat kepada dua pemimpin negara adik kuasa tersebut, ya, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Itulah makanya di dalam ajaran Islam itu ada 4 ajaran yang paling pokok, ya, yang perlu disampaikan kepada muslim atau non-muslim. Yang pertama adalah tauhid, ya, ketauhidan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwa, yang mengajak masyarakat untuk bertakwa. Yang ketiga adalah persatuan, ya, mengajak masyarakat untuk bersatu. Dan keempat adalah toleran, mengajak masyarakat untuk toleran, ya. Ini empat ajaran Islam yang menjadi pokok di dalam setiap dakwah Rasulullah Muhammad SAW, ya. Di Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajak masyarakat muslim atau non-muslim untuk mentauhidkan Allah, untuk membuat mereka itu untuk bertakwa kepada Allah, untuk bersatu, dan juga untuk toleransi sesama mereka. Nah, jadi para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai pelanjut risalah ini, pelanjut dakwah Rasulullah Muhammad SAW, juga berupaya agar dunia ini tidak seperti kondisi jahiliyah ketika Nabi SAW diutus. Itu kondisi masyarakat gelap, ya, tidak mengenal hidayah, tidak mengenal petunjuk, ya. Maka kehadiran kita haruslah membuat keadaan yang gelap itu menjadi terang dengan memberikan dakwah Islam kepada masyarakat tersebut.
Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perlu disampaikan dalam kesempatan ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau selama 23 tahun itu telah banyak membawa perubahan besar ya bagi masyarakat Arab. Misalnya contohnya ketika Nabi pertama sekali datang ke kota Madinah ya, di tahun pertama Hijriah atau 632 Hijriah Masehi, 632 Masehi. Saat itu para masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita ya. Bahkan melantunkan syair pujian kepada beliau ya. Dan ini juga disebut dalam beberapa kitab sirah ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW saat itu disambut dengan satu nasyid yang saat ini sudah kita lantunkan dalam setiap maulid Nabi SAW, yaitu tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ini muatan dari nasyid ini juga sangat penting untuk kita dalami. Jadi disebut di dalam nasyid ini tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Jadi ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah di hari pertama itu, beliau disambut dengan nasyid ini, tala'al badru alaina, telah terbit purnama kepada kami, min thaniyatil wada' ya. Purnama itu terbit dari thaniyatil wada'. Wajib syukru alaina ya, wajib bersyukur di atas kami wajib bersyukur ya. Kenapa? Ma da'a lillahi da', selagi masih ada da'i yang mengajak kami kepada Allah. Nah, jadi kita wajib bersyukur selagi masih ada orang yang mengajak kita kepada Allah. Jadi kalau tidak ada lagi orang yang mengajak kita kepada Allah, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan perubahan di masyarakat, maka berarti kondisi masyarakat itu sudah dalam kepunahan ya, hampir dalam kepunahan atau dalam kegelapan. Maka para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika menerima pujian seperti itu dari masyarakat Madinah, Nabi menyampaikan kepada masyarakat Madinah itu dengan 4 ajaran penting ya. Pertama beliau sebutkan, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, seberluaskanlah kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wasilul arham, jalilah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika yang lain masih tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan salam, dengan aman, dengan nyaman, dan tentram. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ajaran Nabi yang sering beliau sampaikan kepada masyarakat Madinah dan juga kepada seluruh komunitas-komunitas yang lainnya di luar kota Madinah dalam dakwah-dakwah yang beliau sampaikan melalui sahabat-sahabat beliau yang dikirim ke sana. Beliau senantiasa menekankan mereka semua untuk mengamalkan 4 ajaran beliau ini ya kepada setiap masyarakat yang mereka temui di daerah masing-masing. Misalnya Nabi SAW pernah mengutus sahabat beliau yaitu Mus'ab bin Umair ke kota Madinah ya. Sebelum beliau hadir kota Madinah ya, beliau sudah menyampaikan ajaran ini kepada sahabat beliau supaya disampaikan juga kepada penduduk tempat mereka mendakwahi tersebut. Nah, para pemirsa CTV yang bukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalnya seorang sahabat beliau yang lain yaitu Mu'az bin Jabal ya. Jadi Mu'az bin Jabal ini diajarkan oleh beliau untuk yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru ya. Mudahkan jangan persulit ya. Yassiru wa la tu'assiru ya. Wa basyiru wa la tunaffiru ya. Berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang lari. Inilah ajaran yang luar biasa dari Islam, sehingga Islam kemudian bisa tersebar sampai ke berbagai wilayah di dunia ini ya, di wilayah Asia, di wilayah Afrika ya, juga di Eropa itu masuk cahaya Islam. Misalnya pada saat dinasti Umayyah yang kedua, yaitu
ketika datang ke Spanyol saat itu seorang tokoh dari dinasti itu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, maka tokoh ini kemudian membuat satu pemerintahan Islam di Spanyol yang kemudian bernama Andalus, ya. Sampai 8 abad Islam memimpin di Andalus, ya, yang dimulai dari seorang yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa melihat, ya, bagaimana cahaya Islam itu tersebar ke seluruh dunia, ya. Sampai ke wilayah Nusantara kita, ya. Itu sebelum kedatangan para penjajah-penjajah Eropa ke wilayah Asia Tenggara, maka wilayah Asia Tenggara ini bentuknya adalah kesultanan-kesultanan, ya. Sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, ya. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Singosari, ya. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Pajajaran, ya. Dan ada banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang lainnya. Tapi kemudian setelah Islam tersebar, ya, di masyarakat Nusantara, kemudian masyarakat Nusantara ini pun kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam yang kita sebut dengan nama kesultanan, ya. Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Delhi, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Banten dan seterusnya, termasuk Kesultanan Banjar, ya, dan Tidore, Ternate dan seterusnya. Jadi setelah Islam hadir ke Nusantara ini, maka tersebarlah cahaya Islam itu sehingga para pemeluk agama-agama sebelum Islam itu kemudian memeluk agama Islam. Dan para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam catatan sejarah dan juga dibuktikan oleh fakta-fakta bahwasanya setelah penjajahan datang ke Indonesia ini, yaitu penjajahan orang-orang Eropa ke Asia Tenggara ini, wilayah-wilayah Nusantara ini kita melihat ternyata kemudian masyarakatnya menjadi melarat, ya, dengan kedatangan para penjajah-penjajah tersebut, ya. Masyarakat jadi melarat, jadi miskin dan seterusnya. Kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini dari penjajahan bangsa Eropa itu, termasuk misalnya Indonesia, ya. Indonesia pada saat di awal-awal abad 20, itu di tahun 1928, pada tepatnya adalah 28 Oktober 1928, itu ada Kongres Pemuda Indonesia untuk membicarakan tentang Indonesia, ya. Itu ada beberapa kesimpulan dalam kongres tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda, ya. Bertanah air satu tanah air Indonesia, ya. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, ya. Yang kemudian lahirlah negara kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, jadi bangsa Indonesia itu lahir pada tahun 28, ya. 28 Oktober tahun 1928. Kemudian kalau negara itu berdiri pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu perjalanan panjang Islam, ya, ketika datang ke Nusantara ini sampai Indonesia ini merdeka dari para penjajah-penjajahnya, ya, dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris, ya, dari Prancis, ya, dari Belanda juga. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam realita dunia hari ini kita melihat bahwa dari negara-negara Nusantara ini hanya ada 2 negara lagi yang masih menerapkan sistem kesultanan, ya, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Tetapi negara-negara yang lain dia ada di wilayah Nusantara ini setelah merdeka, mereka punya sistem kenegaraan yang beda-beda, ada yang republik, ya, ada yang monarki, ya. Nah, tetapi yang masih bertahan dengan sistem kesultanan itu adalah Brunei Darussalam dan Malaysia, ya. Malaysia itu ada negara-negara bagian dan ada masing-masing negara bagian itu dipimpin oleh raja-raja, ya. Raja-raja itu masih ada di Malaysia. Sultan-sultan, ya, Sultan Johor, kemudian Sultan Terengganu dan seterusnya. Nah, jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting dalam kesempatan ini kita mengetahui bahwa ternyata Islam ini bukan hanya
dakwah yang diajarkan oleh para dai, para mubaligh yang hadir ke Nusantara ini bukan hanya berkaitan tentang ritual, ya, tentang ibadah keseharian, tetapi juga berkaitan dengan politik, ya. Karena kalau kita baca sejarah, para dai-dai yang dikirim dari Kesultanan Turki Utsmani di zaman itu, mereka punya keahlian yang berbeda-beda, ya. Bahwa ada yang punya keahlian di bidang irigasi, ada yang punya keahlian di bidang pertanian, ada yang punya keahlian di bidang kedokteran, ada yang pandai meruqyah, ya, dan kepandaian-kepandaian lain. Kenapa? Karena keahlian-keahlian itu dibutuhkan di Nusantara. Nah, maka Islam memang hadir untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi bukan hanya mengajarkan 2 kalimat syahadat, ya, mengajak mereka untuk memeluk Islam, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan hanya itu. Tapi juga bisa mengatasi, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di zaman itu. Nah, para pemirsa TV yang Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk terus-menerus mendakwahi Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam yang tidak hanya mencakup di bidang ibadah muamalah saja, tapi juga dakwah politik, ya, dakwah ekonomi, dakwah pendidikan, dakwah sosial budaya dan seterusnya. Para pemimpin kita di zaman dahulu telah banyak terinspirasi dari kisah hidup Rasulullah Muhammad SAW yang mendakwahi masyarakat Arab itu di segala sisi yang kita sebut tadi. Ya, misalnya pada awal-awal abad 20, ya, itu berdiri ormas-ormas Islam, ya, seperti misalnya berdiri Syarikat Islam oleh HOS Cokro Aminoto. Itu adalah dakwah politik. Kemudian berdiri juga Syarikat Dagang Islam. Ini dakwah dari sisi ekonomi oleh Haji Samhudi, ya. Kemudian dari sisi pendidikan itu ada beberapa ormas yang sangat terkenal yang masih ada sampai zaman kita sekarang, yaitu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Irsyad, ada Perti, ya, ada Jami'ah Al-Khair, ya, dan banyak ormas-ormas yang lain juga. Nah, jadi dakwah itu harus dilakukan dari berbagai sisi, dan itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk oleh para pendiri negeri kita, ya. Sesungguhnya Soekarno, ya, sesungguhnya kemudian Haji Agus Salim, ya, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini itu belajar kepada seorang yang bernama HOS Cokro Aminoto, ya, seorang politikus senior di Nusantara di zaman itu. Nah, jadi memang banyak nilai-nilai Islam yang diserap oleh Soekarno, sehingga pada saat dalam rapat BPUPK nanti, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, tapi yang populer kita menyebutnya BPUPKI, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi kemudian MK meluruskan, ya, dalam keputusan MK saat itu sebenarnya bukan BPUPKI tapi BUPK, ya, Badan Usaha Pemeriksa Kemerdekaan, Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan, ya. Di dalam rapat BPUPK itu ada 62 orang anggotanya, ada perwakilan dari berbagai agama, ada perwakilan dari berbagai suku bangsa, ya, ada juga perwakilan dari berbagai ormas yang ada di zaman itu. Dan juga ada perwakilan dari Jepang, ya, karena memang itu dibuat oleh Jepang saat itu. Nah, dalam rapat-rapat atau sidang-sidang BPUPK itu kita bisa melihat bagaimana pemikiran Soekarno, ya, bagaimana pemikiran Kiai Haji Agus Salim, ya, bagaimana pemikiran Ki Bagus Hadikusumo atau misalnya Wahid Hashim dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa pemikiran-pemikiran mereka itu tidak jauh dari nilai-nilai Islam yang mereka pelajari dari tokoh yang bernama HOS Cokro Aminoto, seorang politikus senior, ya, di zaman itu. Nah, sehingga kemudian lahirlah satu rumusan konstitusi kita yang kita pahami sampai di zaman kita sekarang, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan dan juga Pancasila, ya.
Di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu misalnya contoh, itu disebut secara tegas bahwa kemerdekaan Indonesia itu berkat rahmat Allah. Ya. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini. Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak pernah lepas dari Islam. Nah, jadi salah sekali kalau ada orang-orang yang mengaitkan Islam itu dengan radikalisme sebenarnya. Tidak tepat itu ya. Karena dalam sejarah Indonesia ini senantiasa terkait Islam ya. Para pendiri negeri kita ini, pendiri bangsa kita itulah, sebutkanlah misalnya Soekarno, Hatta, kayak Haji Agus Salim ya, Ki Bagus Hadikusumo dan seterusnya, itu belajar kepada tokoh Islam yang paling kuat Islamnya, yaitu tadi kita sebut namanya HOS Cokro Aminoto. Ya, itu semua guru mereka itu. Nah, sehingga wajarlah kemudian lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dalam rapat BPWK malah di dalam sila pertama itu ada rumusan 7 kata ya. Tetapi pada 18 Agustus 7 kata itu kemudian diganti dengan yang Maha Esa ya. 7 kata yang kita maksud itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu jelas sekali itu konsep yang digagas oleh para tokoh-tokoh Islam yang ada di BPWK ya. Termasuk Soekarno sendiri pada saat itu menyetujui rumusan itu ya, rumusan yang kita bacakan tadi, ketuhanan dengan menjalankan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian pada saat setelah kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu persisnya pada 18 Agustus sehari setelah itu 7 kata itu kemudian diganti dengan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu diganti karena ada utusan dari Indonesia Timur yang menginginkan supaya sila itu diganti dengan yang lain. Karena kalau masih bertahan dengan sila itu, dengan bunyi seperti itu, maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu yang kemudian terlihat pengorbanan umat Islam ya untuk toleransi umat beragama. Maka di saat itu digantilah sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dengan sila yang kita fahami sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.